Kita tentu tetap memegang anggapan suara rakyat itu suara Tuhan. Dan yang kemarin membeli suara rakyat dengan bansos, dengan amplop, dengan kompres merah, dengan beras. Mungkin loh, menganggap Tuhannya itu bisa dibeli. Maaf ya, kami yakin Tuhan itu maha kuasa dan manusia adalah makhluk yang lemah. Mosok iya suara Tuhan bisa dibeli. Halo Ngompolers, dimanapun berada, tetap sehat ya, tetap semangat. Nah ini Ngompolers yang baik, yang santun, yang teguh pada pendirian, hingga yang masih merasa nelongso, gelo dan sebagainya. Nah, sudahilah semua kepedihan-kepedihan itu. Begawan aja sudah tersenyum, sudah kembali ceria. Membela atau memperjuangkan kandidat kita itu sejatinya bukan soal kalah dan menang. Ya memang di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, bahkan di Solo itu kandang banteng. Kita bukan sekedar mau memenangkan orang. Sadarilah perjuangan kita tuh lebih besar dari itu. Makanya kekecewaan itu jangan diterus-teruskan. Jangan sampai gerantus, sampai malah anak yang masuk angin, jangan. Harus kembali semangat. Kita sedang melawan tirani ini. Jadi tidak boleh ngelokro. Kita memperjuangkan kepembodohan-pembodohan secara politik. Demokrasi yang sekarang lagi diacak-acak akan kita kembalikan pada posisinya. Kita melawan rakusnya penguasa. Lawang disodori calon yang lebih baik, lebih cerdas, punya komitmen jelas, ya malah nggak dipilih, ya sudah. Oh ini perjuangan, nggak apa-apa. Lah usai pilkada, haters ngompol ini terus pada jedul, pada komentar, pada nyerang, pada ngece, nggak apa-apa. Gembruduk kayak rebutan sembako. Begawan santai, nggak apa, biasa. Oh itu resiko sebagai pejuang untuk mencerdaskan bangsa, untuk memberikan pelajaran politik kepada masyarakat. Kegelan itu ada, tahu kegelan, kecewa itu ada. Tapi kan ini bukan akhir segalanya. Para pendukung Kim Plus Plus ngajak kita bareng-bareng ngerasake diurus sama orang-orang yang gak kapabel, nantinya seperti apa. Gak kompeten menurut Begawan ini. Ya sudah, terima saja. Yang penting kita dukunglah pemerintah sekarang, Prabowo seperti apa ya. Kalau kita nggak dukung ya bukan warganya, tetap dukung, tapi ya tetap kritis. Jangan sampai belok-belok gitu loh. Nah, mau bagaimanapun sebenarnya para kandidat yang Begawan promosikan lewat Ngompol itu bukan calon kepala daerah yang ecek-ecek. Ini contoh aja lah, salah satunya Pak Andika Perkasa sama Mas Hedi itu. Ya cetok banget toh. Berlatar belakang apa? Disodori lulusan S3 doktor, mantan Panglima TNI yang PhD, PhD gitu. Kurang kepiye meneh itu. Hebat. Nah, malah milihnya Pak Lutfi yang lulusan S2 entah dari mana ya. Aku googling neng itu nemu tuh gelar STMK, S besar ST-nya itu S besar kecil itu. Lalu M sama K besar, jujur baru dengar gelar itu. Nanya beberapa teman nggak ngerti itu gelar pendidikan atau sarjana apa. Ya, pokoknya itulah yang dipilih oleh masyarakat Jawa Tengah. Nah, sedangkan buat di Jawa Timur, Bu Risma sama Bu Kofifa sama-sama S2. Namun dibandingkan prestasi nyata kepemimpinannya jomplang banget. Nah kemudian Mbak Airin sama Mas Andra Zoni itu. S3-nya Mbak Airin itu dari Pajajaran, doktor juga. Sedang S2-nya Mas Andra Zoni dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di samping itu, kemampuan kepemimpinan di daerah, kita semua tahu bagaimana. Nah, gimana keduanya? Dari Pandeglang kan, dari sama-sama kepala daerah. Nah, terus di Solo tuh, Pak Teguh yang punya latar belakang di eksekutif, legislatif. Ya malah wong Solo milih yang minim pengalaman. Ya, katanya yang muda yang memimpin. Itu soal latar belakang para kandidat-kandidat yang Begawan Permusian kemarin. Ya sudah, ini bukan masalah kalah dan menang, ini sebuah perjuangan. Dalam politik tuh kalah itu kemenangan yang tertunda itu. Yang ngapain diterus-teruskan sulit menerima kenyataan. Kita tetap masih harus hidup, harus berjalan.
Hidup itu kudu tetap berjalan, meskipun timik-timik harus maju. Jangan mundur, nanti geblak. Geblak tahu. Jengkang malah rekoso dewi. Dan jika mau jujur ini, perolehan para calon yang kita dukung itu wis gede kabeh loh, luar besar. Melebihi atau melampaui apa yang diperoleh di pemilu Februari lalu. Ini contoh ini, misalnya di Jawa Timur. Bu Risma itu dapat 34,61% versi Carta Politika dan 32,78% Litbang Kompas dan 31,97 itu versi Poltreking. Nah, Bu Risma itu yang ngusung hanya PDIP tok til loh. Satu partai tok. Dan hasil pemilu kemarin itu dapat 20,30% di tingkat provinsi Jawa Timur. Artinya apa? Ada 10% suara yang pada pemilu nggak milih PDIP, ning milih Bu Risma. Nah, tapi dibandingkan dengan PKB, pas pemilu itu dapat 13,20% loh. Pemenang itu. Sedangkan menurut Quick Count, Mbak Lulu itu hanya 8%. Itu berarti minus, susut. Atau bahasa kesehatan itu stunting. Jadi pemilih PKB dulu yang 13,20% itu sekitar 5% kurang itu pindah. Nah, kita lihat di Jawa Tengah. Berapa sih persentase Pak Andika sama Mas Hendy? Mengacu pada berbagai lembaga survei hitung cepat, itu di angka 40-41%. Nah, berapa perolehan PDIP pas Februari lalu untuk pemilu legislatif? Itu cuma 26,59%. Meskipun pemenang di Provinsi Jawa Tengah ya. Ya tak genepke 27% lah. Karo kanca dhewe nambahin 0,0% apa-apa. Masuk gak entuk sithik. Lah dari modal 27% di pemilu legislatif itu bisa mencapai 40-40% suara pilkada untuk memilih Pak Andika Mas Hendy. Naiknya 13%. Nama Pak Andika sama Mas Hendy itu didaftarkan jelang buka pendaftaran calon di KPU. Itu mendadak. Nah itu Pak Lutfi setahun sebelumnya pasang baliho, spanduk, poster, rontek, pemilu. Malah dari pemilu selesai itu pasang. Lebih duluan berapa bulan, menghabiskan berapa ratus miliar untuk seluruh Jawa Tengah. Nah suara hasil pilkada Pak Lutfi itu sampai sekarang 58 hingga 59%. Padahal total suara pemilih partai pengusung dari 14 partai itu 73%. Wah, jomplang banget itu. Artinya menyusut. Berapa persen yang pindah ke Pak Andika sama Mas Hendy? Nah, sudah gitu modal Gus Yassin itu dari kandidat DPD, dia terpilih sebenarnya wakil Jawa Tengah. Itu milihnya itu 3,5 juta loh pemilihnya Gus Yassin untuk DPD itu. Nah, partai se-Jawa Tengah yang memilihnya tembus 3,5 juta hanya PDIP. Lainnya nggak ada. Pemenang itu PDIP di Jawa Tengah. PKB di urutan kedua, 3 juta di pemilu legislatif. Artinya apa? Modal pemilih Gus Yassin itu 18% sendiri loh. Ini kita gelo, ngerantes, kecewa, jangan sedih berkepanjangan. Kita masih menang dalam arti meraup pemilih dari pemilih legislatif ke pilkada ini. Sojo iman-iman lah. Data-data di atas kertas, penambahan suara dari modal-modalnya awalnya Pak Andika, itu mumbul-mumbul dhuwur itu. Tambahnya wis akeh. Ini saya ibaratkan tuh kalau bakulan atau dodolan atau apa ya, bisnis itulah. Modalnya 100.000. Dodolannya nggak entek. Jadi masih sisa itu jualannya. Tapi ngelumpuk uangnya tuh 120.000. Masa gelo. Kan sudah untung 20.000. Dan barangnya masih bisa dibagi-bagikan warga atau yang lain. Tapi ya, kulaan donat 10 total bayar 70.000. Nah, duit kepegang sudah 80.000. Masih punya 2 donat loh.
Kayak gitu bersedih, rugi. Enggak. Ini kita harus semangat. Jangan sampai kekalahan itu membuat kita ngelukro. Nah, coba kita lihat di Banten. Ini biar masyarakat paham, jadi kekecewaan jangan kedowo-dowo, tahu kedowo-dowo, berkepanjangan. Kan Mbak Irin sama Pak Adi Sumardi itu diusung 2 partai toktil, PDIP sama Golkar. Nah, menurut hasil pemilu lalu, bila jumlahnya modal mereka awal itu cuma 28%. Nah, mengacu hasil hitung cepat di berbagai lembaga survei, perolehan mereka itu tembus 40-41%. Artinya ketambahan 11-20% yang kita harusnya bangga. Ingat loh, mayoritas para jagoan yang kita usung itu tempurnya sendirian. Ngelawan keroyokan Kim Plus koyo geng motor. Kalau gelut mesti keroyokan. Yang di tiap daerah jumlahnya berkisar 11-16 partai itu ngeroyok PDIP sendirian. Kok sampai lebih dari 11, malah 16 partai. Nah, iya. Oh ya nggak dapat kursi di Senayan juga ikut nimbrung ngeroyok. Misalnya itu ada P3, ada PSI, Partai Prima, Garuda, dan seterusnya itu melu ngeroyok itu. Ya, biar dapat jatah lah. Nah di DKI malah awal dodolan Mas Pram sama Bang Rano cuma 14%. Itu suara PDIP di pemilu Februari kemarin. Kedua setelah PKS. Atau 1/8 lah paling. Nah kan mie juga. Tidak ada 10%. Lah pas tempur beneran di pilkada. Apa Mas Pram sama Bang Dul itu hanya 20-25%? Enggak. Keduanya diperkirakan di atas 50%, alias 1 putaran. Keduanya mampu nambah 35-36% suara. Enggak bangga, sudah memperjuangkan segitu besar. Ya, PDIP masih menyala. Meskipun saya bukan orang partai loh. Tapi saya suka dengan partai-partai nasionalis yang punya konsistensi itu. Saya suka. Dengan apa yang Bang jelaskan tadi, pantaskah kita merasa rendah diri? Kita minder, kita malu. Atau kita merasa nista? Oh, sorry. Sorry, bong. Ngelihatnya bukan kalah dan menang. Membandingkannya itu dudu mereka dan kita. Nah, lihat tuh. Mereka itu siapa saja? Keroyokan berapa perangkat itu. Ingat loh, di kubu kita hanya 1 mantan presiden saja yang sudah sepuh dan itu seorang wanita, perempuan yang cukup kuat. Sedangkan mereka di backup 1 presiden yang masih menjabat dan juga 2 mantan presiden. Termasuk wakeh lah. Nah, di berbagai medsos lucu banget itu. Ngebandingkan antara Bu Mega sama Pak Jokowi. Nah, saya ketawa. Lalu merilis seolah-olah perbandingannya tuh 4 menang Jokowi dan Bu Mega kalah semua. Itu buat peta pilgub di Jawa katanya. Aduh, ini perbandingan opo. Nah seperti biasa ini. Mereka menghilangkan bila presiden sekarang ini. Kan masih ketua umum Gerindra. Masih dukung-dukung juga itu. Malah ada yang mengatakan bahwa kalau presiden sekarang itu kalau hari Minggu cuti. Wah, ciloko ini. Ada videonya tuh sama Pak Lutfi, calon gubernur Jawa Tengah. Dia langsung memberikan kampanyenya. Itu termasuk kampanye tuh, dia mengajak. Tapi katanya tuh hari Minggu, hari cuti, jadi nggak melanggar aturan. Ini Bawaslu, piye. Orang gendah itu. Nah kemudian pas pulang dari tugas luar negeri itu, nemui calon gubernur Banten juga, Mas Andra Soni, itu masih ditambah surat seruan Prabowo agar memilih Ridwan Kamil di Jakarta. Saudara sekalian, saya Prabowo Subianto. Saya percaya Saudara Andra Soni akan bekerja keras dan akan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Banten. Bersama-sama kita akan memperbaiki kehidupan rakyat Banten. Ya mungkin mau rekaman sama Kang Emil sebenarnya, tapi nggak ngoyak waktunya. Ngeditnya mungkin nggak ngoyak. Makanya wis gawe surat, wis ben cepet. Nah ini keburu masa tenang jadi orang nyandra.
Nah, Pak BY memang nggak kelihatan blas di pilkada, itu mungkin dia sudah sadar paham. Tapi nggak ada orang Demokrat yang bekerja buat kandidat Kim Pulpers. Orang mungkin, pasti sama. Ikut nimbrung royok. Dan makin sedihnya ini Begawan ini. Itu Pak Jokowi pas hari coblosan itu. Ini jelas-jelas melakukan pelanggaran. Yo penyelenggara pemilu menang wae, nggak ngelek, nggak berani. Coba wes pada ngecek di Facebooknya Pak Jokowi belum, atau video apa yang diunggah pas tanggal 27 atau pas coblosan. Coba lihat videonya. Pagi hari ini saya menggunakan hak pilih saya datang bersama Bu Jokowi. Pelanggaran apa yang dia lakukan? Mesti masyarakat juga nggak paham, orang ngerti. Ya, apalagi para relawannya, para pemuja dan sebagainya, orang mudeng. Menunggu udah mudeng kabeh. Nah ini baik Mendagri, KPU, Bawaslu, ya ora rumangsa, nggak rumangsa. Pak Jokowi nggak tahu aturannya, masa. Pak Jokowi itu mantan presiden 2 kali, pasti tahu lah. Ingat loh, dalam pilkada, dalam pemilihan di TPS, aturan nggak boleh bawa HP di dalam TPS, tempat pemungutan suara itu. Di lingkungan area coblos itu belum dicabut loh. Jangankan merekam, memotret saja ada larangannya itu, ada aturannya. Lana terbiasa melanggar, repot negara ini. Negara ini makin jadi barbar aja. Kayak yang ngalas sana. Orang jadi bebas melakukan apapun kesalahan, pelanggaran dan sebagainya tanpa ada sanksi hukum. Masa mantan presiden nggak ngerti mengenai hal ini? Ya piye kuwi petugas KPPS ini atau ke petugas ketertiban yang hijau-hijau itu. Semua kok menengah itu. Ini tak jamin nih, pas Pak Jokowi datang ke TPS, pasti banyak saksi, apalagi para wartawan, para kulit tinta dan sebagainya. HP itu malah buat ngerekam dirinya sendiri loh. Juga ada ajudan yang ikut merekam itu. KB menang. Rekamannya yo itu jegigas, tahu jegigas. Senyum itu. Nah, tapi kalau membawa HP di TPS itu kan tidak boleh. Itu ada larangan. Gimana yang gini nih? Apa negara atau aparat mau membiarkan apapun yang dilakukan mantan presiden itu dalam pelanggaran-pelanggaran? Tapi ya maklum lah, pelanggaran yang besar aja dibiarkan, apalagi cuma kecil-kecilan gini. Ini bukannya dia suka keluar-keluar itu. Semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Gitu loh ngomongnya. Tapi mengapa? Waktu dia melanggar aturan coblosan gak ono sing muni. Ibarat kata ada orang yang nyulek meripat kita. Tapi kita tahu, neng saking gak berdayanya ya kita meneng wae. Ada ya loro. Cuman nesu protes saja nggak berani. Lah ngapa Begawan baru bicara sekarang? Ya baru melihat postingannya kemarin itu. Dari kemarin belas aku ramer nggak tahu. Kalau tahu saya udah ngomong. Gimana tuh Bawaslu sama KPU Solo? Icep toh. Kelakep menang 1000 bahasa kan. Nah, meneh-meneh iki tidak soal Pak Teguh sama Pak Gagat, Mas Bambang Gage kalah loh, bukan masalah itu loh. Bukan itu, karena Begawan tetap dalam posisi lurus. Meskipun saya mendukung, tapi bukan masalah itu. Ini tentang bagaimana kita semua patuh dan tunduk pada aturan. Sehingga haters-haters ngompol mungkin ngira nek suara jagoan sing tak dukung gak mendominasi, aku juga melemah, ngelokro, ngelendro, ora semangat. Gak ngambil hikmah mungkin. Oh, salah. Salah besar. Kebenaran tegaknya aturan, memperjuangkan orang baik itu harus tetap disuarakan. Kita tentu tetap memegang anggapan suara rakyat itu suara Tuhan. Dan yang kemarin membeli suara rakyat dengan bansos, dengan amplop, dengan kompres merah, dengan beras. Mungkin loh, menganggap Tuhannya itu bisa dibeli. Maaf ya, kami yakin Tuhan itu maha kuasa dan manusia adalah makhluk yang lemah. Mosok iya suara Tuhan bisa dibeli. Ngaco ini. Ini pesan Begawan. Salam ngompol. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah.